Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Sikap Hidup yang Teosentris. Satu hal yang harus kita sadari sebagai orang yang sudah menerima tebusan oleh darah Yesus adalah bahwa kita bukan milik kita lagi. Hidup kita sudah dimiliki sepenuhnya oleh pribadi yang telah menebus kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita tidak boleh memikirkan kepentingan kita. Kita tidak boleh melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Yang kita pikirkan haruslah kepentingan Tuhan. Yang kita lakukan hanyalah kehendak Bapa. Kita tidak bisa lagi bersikap antroposentris atau berpusat pada diri sendiri, pada diri kita sendiri. Tapi kita harus bersikap teosentris, berpusat kepada Tuhan. Itulah sejatinya yang diperagakan Yesus sepanjang hidupnya di bumi ini. Sehingga dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Itulah teladan hidup yang harus diikuti oleh setiap orang percaya. Sayang, banyak orang Kristen masih bersikap antroposentris, egosentris, sehingga masih sangat mementingkan diri sendiri. Orang yang masih bersikap antroposentris adalah orang-orang yang tidak berjuang untuk menyukakan hati Bapa dan melihat pekerjaannya yang harus diselesaikan. Mereka tidak mengetahui rencana Bapa yang harus mereka penuhi. Biasanya, orang-orang seperti ini melakukan segala sesuatu demi memperoleh keuntungan, sekecil apapun keuntungan tersebut. Padahal, semestinya orang Kristen harus bisa menyukakan hati Bapa dan melihat pekerjaannya yang harus ditunaikan. Menyukakan hati Bapa berarti menjaga perasaannya. Dan itu tidak cukup hanya berbelas kasihan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, menolong orang miskin, membuat rumah untuk yatim piatu, membantu orang susah, dan sebagainya. Sebab semua itu juga dilakukan oleh orang-orang beragama lainnya. Itu bahasa orang beragama secara umum. Kita harus ngerti itu, saudara. Sebagai anak-anak Allah, kita harus melihat perasaan Bapa dan rencananya. Apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan. Kita harus sadar betapa berharga dan bernilainya kalau kita mengerti apa yang direncanakan Bapa dalam hidup kita dan dapat memenuhinya. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada ini, saudara. Tapi jujur, sekarang ini hampir tidak ditemukan orang yang hidup hanya untuk kesukaan hati Bapa.
manusia rata-rata masih bersifat egosentris. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin." Matius 24 ayat 12. Semua itu bisa terjadi karena kebanyakan orang belum bersentuhan dan belum menghayati keberadaan pribadi agung Allah semesta alam ini. Rata-rata seperti itu, belum mengalami Tuhan. Banyak orang beragama bersentuhan dengan tata cara ibadah atau liturgi. Allah hanya dinyanyikan, dikhotbahkan, dibicarakan, dan diperdebatkan, tetapi tidak bersentuhan langsung dengan pribadinya. Ini ironi. Bahkan banyak orang cakap berbicara tentang Allah, para teolog, master teologi, pembicara, tetapi perilaku sebagian mereka tidak atau belum menunjukkan bahwa mereka mengenal Allah dan benar-benar bersentuhan dengan Dia. Sikap tidak hormat kepada Allah itu sangat mudah terlihat ketika mereka berbicara dengan tidak menjaga perasaan orang lain. Materialistis ketika bertemu orang berduit, berebut kedudukan, ambisi untuk bisa memperoleh sesuatu demi kesenangan dan kepentingannya sendiri. Saudaraku, kita harus menghayati bahwa ada mata yang melihat diri kita setiap saat, yaitu Tuan rumah yang memerintah kehidupan ini, Allah Bapa, Allah semesta alam. Dia selalu bersama dengan kita. Dia mengontrol dan memonitor kita. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar berhati-hati dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Allah memang seakan-akan tidak terganggu ketika kita hidup tidak benar. Namun sebenarnya Allah berduka ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Demikian pula Allah seakan-akan tidak merespon ketika kita belajar hidup sesuci-sucinya. Padahal sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Bapa itu menyukakan hatinya. Kalau kebiasaan hidup seperti ini bisa kita miliki, maka karakter dan kepribadian Kristus akan terbentuk. Dengan demikian, secara otomatis pula kita terbiasa hidup dalam pemerintahan Allah yang tidak kelihatan itu. Lambat laun, batin kita akan tersambung dengan Allah Bapa. Hidup kita tidak lagi egosentris, tapi teosentris. Percayalah, hati Bapa disenangkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.